Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ibadah di masjid memang sangat dianjurkan bagi kita. Tak hanya manusia yang berada di masjid, malaikat-malaikat juga ternyata ada di sana. Mereka mendoakan orang-orang yang ada di masjid. Namun, ternyata ada hal yang bisa mengganggu mereka saat berada di masjid. Hal itu disebabkan oleh manusia. Apakah gangguan itu? Bagaimana hal itu bisa mengganggu malaikat? Kalau malaikat tidak menyukainya, apakah itu diharamkan? Malaikat berdoa untuk manusia. Malaikat selalu berada di masjid untuk mendoakan manusia yang sedang berada di tempat ibadah itu. Hal ini telah diabadikan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka para malaikat akan bersalawat untuknya. Dan salawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Jika ia duduk untuk menunggu sholat, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Ahmad. Bau bawang mengganggu malaikat. Malaikat akan terganggu dengan aroma bawang, baik itu bawang merah maupun bawang putih. Karenanya, orang yang sudah makan bawang dianjurkan sholat di rumah saja. Hal ini sesuai. Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah ia mendekati masjid kami dan hendak sholat di rumahnya. Sesungguhnya, para malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bau bawang tersebut juga dapat mengganggu jemaah lain. Hal itu tentu saja berpengaruh pada kekhusyukan dalam beribadah. Hal yang mengganggu manusia juga bisa mengganggu malaikat. Bawang tidak diharamkan. Kalaupun terlanjur memakan bawang, orang tersebut harus berusaha untuk menghilangkannya sebelum masuk masjid. Adanya gangguan bagi malaikat bukan berarti bawang itu menjadi terlarang. Pengaruh bau bawang mentah itulah yang mengganggu kekhusyukan, tapi bukan berarti diharamkan. Jika bawang dikonsumsi hanya karena menghindari sholat jemaah, itu malah termasuk dosa. Makanan yang menimbulkan aroma menyengat seperti petai, jengkol atau durian juga dapat mengganggu kekhusyukan ibadah. Oleh karena itu, para ulama sepakat orang-orang yang mengkonsumsi makanan itu dilarang mendekati masjid. Pada zaman Rasulullah SAW pernah datang satu periuk bawang, namun Rasulullah SAW tidak memakannya. Hal ini sesuai hadis beliau. Dari Jabir, ia bercerita suatu hari Nabi SAW bersama para sahabat. Kemudian didatangkan satu periuk bawang. Rasulullah mencium baunya yang menyengat. Saat dihidangkan, Rasulullah tidak berkenan memakannya, lalu bersabda, "Silakan kalian makan karena saya sedang bermunajat tidak sebagaimana kalian." Hadis riwayat Bukhari. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan hadis tersebut. Beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghindari masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan kesepakatan ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadi Iyad menyebutkan dari para ulama Zahiriyah bahwa bawang haram karena bisa menghalangi untuk menghindari jemaah. Sementara sholat jamaah bagi mereka fardu ain. Bagi yang telah makan bawang, semaksimal mungkin menghilangkannya, bisa dengan cara menggosok gigi agar bau bawang itu hilang. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai bawang yang bisa mengganggu malaikat saat ada di masjid. Hal itu karena baunya yang menyengat. Bau tersebut bisa membuat manusia yang beribadah terganggu kekhusyukannya. Itu pula lah yang mengganggu malaikat. Hal-hal yang mengganggu manusia bisa mengganggu malaikat juga. Seorang mukmin yang khusyuk dalam beribadah adalah orang yang beruntung. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.